Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat sentosa, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung menjadi satu, jadilah jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung menjadi satu, jadilah kamera cakrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung menjadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung menjadi satu, jadilah telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung menjadi satu, ku siap berdoa. Mata dipejamkan, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alayya hikmatak wa anshur alayya rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa anshur juyusal muslimin. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, adik kakak disayangi. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, oke. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Allah itu satu atau esa. Allah tidak beranak, juga pula tidak beristri. Allah maha segalanya. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniya qudrat iradat ilmu hayasama
alam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Wujud artinya ada, qidam artinya terdahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatu lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri dengan sendiri, wahdaniyah artinya esa, qudrat artinya kuasa, iradat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basyar artinya melihat, kalam artinya maha berfirman, qadiron artinya maha kuasa, muridan artinya zat yang maha berkehendak, aliman artinya maha mengetahui, hayyan artinya zat yang maha hidup, sami'an artinya maha mendengar, basyiron artinya maha melihat, mutakaliman artinya zat yang maha berfirman. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu 1. Malaikat Jibril, 2. Malaikat Mikail, 3. Malaikat Israil, 4. Malaikat Israfil, 5. Malaikat Munkar, 6. Malaikat Nangkir, 7. Malaikat Raqib, 8. Malaikat Atid, 9. Malaikat Malik, dan 10. Malaikat Ridwan. Tugas malaikat yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rizki. Yang ketiga, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau terompet. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas menanyai di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nangkir bertugas menanyai di alam kubur. Yang kedelapan, malaikat Raqib bertugas mencatat amal. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik. Yang kedelapan, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Malaikat Jibril sampaikan wahyu, jika Mikail membagi rizki, pencabut nyawa tugas Israil, tiup sangka kala tugas Israfil, pencabut nyawa tugas Israil, tiup sangka kala tugas Israfil. Raqib dan Atid pencatat amal baik dan buruk semua manusia. Munkar dan Nangkir tanyai di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Munkar dan Nangkir tanyai di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Malaikat Ridwan penjaga surga diperuntukkan
Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya ada 4, yaitu 1. Kitab Taurat. Yang kedua, kitab Injil. Yang ketiga, kitab Zabur. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Taurat kitabnya Nabi Musa, Injil kitabnya Nabi Isa, Zabur kitabnya Nabi Daud, Al-Quran kitab Nabi Muhammad, Al-Quran kitab Nabi Muhammad. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Nabi dan Rasul adalah utusan yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan, perintah, serta larangan-larangan Allah kepada umat manusia. 25 Nabi dan Rasul dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah yang menjaga bumi. 25 Nabi dan Rasul juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi panutan bagi umat manusia. Dengan kata lain, 25 Nabi dan Rasul menjadi panutan hidup semua umat Islam. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 25 Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Sholeh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas dan Ilyasa, Ayub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya akan dilalui oleh manusia. Sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau sementara, sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di alam akhirat kelak. Bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya selama hidup, akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati kiamat nanti dengan ganjaran nikmat yang abadi di dalam surga. Sementara makhluk yang tidak beriman dan tidak menjalankan perintah serta banyak berbuat dosa tanpa bisa bertobat ketika hidup akan merasakan penderitaan setelah kiamat, yaitu masuk ke dalam api neraka.
Dalam surat Al-Hajj ayat 7 berbunyi, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada sedikit pun keraguan kepadanya. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Jenis-jenis kiamat. Yang pertama yaitu kiamat sugro. Kiamat sugro atau disebut sebagai kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Kematian yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, kecelakaan, gunung meletus, dan lain-lain merupakan contoh dari kiamat sugro. Sedangkan yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu ketika kiamat kubro datang, seluruh dunia akan hancur, makhluk hidup di bumi akan musnah, dan tidak ada yang tersisa satupun dari mereka. Tanda-tanda kiamat menurut Islam. Yang pertama yaitu munculnya Dajjal. Dajjal merupakan makhluk Allah yang memiliki tubuh yaitu berambut keriting dan hanya memiliki satu mata di sebelah kiri dikarenakan mata kanannya buta. Di bagian dahi tertulis kata kafir. Dajjal akan keluar di sebuah tempat yang bernama Danau Tiberias. Yang kedua yaitu kemunculan Imam Mahdi. Tanda-tanda kiamat yang kedua adalah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah julukan yang diberikan untuk seseorang yang diutus oleh Allah. Dan yang ketiga, tanda-tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Dan yang kelima, munculnya asap yang mematikan. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak atau sebelum penciptaan alam semesta. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan takdir. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi materi tentang rukun iman. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.